yang telah jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti dapat mencoba hanya seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kawan Sponteman bersama saya Mas Budi. Oke, apa kabar teman-teman kalian semua di hari ini? Nah, ini teman-teman ya, sesuai apa yang tadi saya nyanyiin lagunya ya, itu tahu nggak teman-teman dari mana itu? The Massive ya. Oke, pasti kalian tahu ya semuanya ya, tapi jangan diketawain ya. Suaranya seadanya, tapi jangan dengar suaranya, tapi pahami liriknya, pahami maknanya ya teman-teman ya. Artinya apa teman-teman ya? Segala sesuatu itu, kita melakukan sesuatu itu harus diniatkan, yaitu dengan niatan ibadah ya teman-teman ya. Termasuk saat kita ngebis di dunia perozdolan ini, khususnya bagi kita para mitra Gojek ya teman-teman ya. Nah, kalau niatan kita landasannya itu udah ibadah, insya Allah teman-teman, apapun kondisinya, sekalipun itu teramat sulit ya teman-teman ya, termasuk kalian yang sedang mengalami yang namanya delay order atau pemerataan order ya teman-teman, sulit dapat orderan, udah lari, udah muter ke sana kemari, udah keliling ke sana kemari, Bang, saya udah di area spot yang rame orderannya, tapi masih belum nyangkut juga, atau nyangkut cuma satu atau cuma dua gitu ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu yang kalian alami ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi aja teman-teman, kalau niatan kita untuk ibadah, apalagi niatan kita untuk mencari nafkah untuk keluarga. Mencari nafkah untuk keluarga adalah pahalanya setara dengan kita yang berjihad di jalan Allah, seperti kita dalam peperangan yang berjihad ya teman-teman ya, itu luar biasa teman-teman. Nah, kalau kita niatnya udah ibadah, itu gini teman-teman ya, itu yang saya rasain teman-teman, itu karena niatan saya untuk napain keluarga dengan cara, dan insya Allah hasilnya halal gitu teman-teman ya. Insya Allah itu saya itu semacam kayak ada yang ngedorong gitu teman, kayak ada yang nuntun gitu teman-teman. Jadi kita itu kemungkinan kecil itu akan terpeleset di luar jalur itu, di luar niat kita itu kan, tapi setelahnya kita yang ngejalanin. Kalau kita tetap di jalur itu sesuai niatan kita, insya Allah teman-teman pasti ketemu jalan keluarnya, pasti dikasih jalan. Itu nikmat banget teman-teman, itu
itu prosesnya bener-bener nikmat. Kenapa saya bilang nikmat? Kalian harus lewatin masa-masa ini, masa-masa sulit itu. Karena di balik kesulitan setelahnya itu pasti ada kemudahan. Nah, setelah kemudahan ini kalian dapat, kalian akan lebih menghargai yang namanya kemudahan ini. Artinya kalian menghargai begini teman-teman. Pada saat kalian udah mulai normal ya akun, kalian akan semacam kayak selalu diinget-ingetin, kalian akan selalu dibayang-bayangin yang namanya flashback ke belakang, bagaimana proses atau kalian saat menuju ke arah yang normal, saat menuju kegacoran atau mudah mendapatkan order ya teman-teman ya. Itu kalian akan selalu diinget-ingetin, akan selalu dibayang-bayangin, dan kalian akan secara otomatis akan menghargai prosesnya itu sendiri, ya kan? Bener nggak kayak gitu? Kalau kalian berpikiran semacam itu kan, nanti kalian akan kayak dibayang-bayang gitu. Nah, jangan sampai kalian terjebak atau terjerumus lagi buat berjibaku lagi menuju arah yang normal gitu. Maksudnya tadinya anyep terus udah gacor terus lupa, nggak gitu teman-teman. Kalau niatan kita emang udah ibadah, insya Allah pada saat kita udah menemukan kemudahan, udah nemuin jalan keluar, itu secara otomatis kita selalu diingetin dan kita akan lebih menghargai proses itu gitu. Lebih menghargai saat kita mencapai kenormalan itu sendiri gitu teman-teman. Nah, sekarang begini teman-teman ya, saya mau sampaikan sesuatu ini khususnya, terutama ini bagi kalian ya pemain food ya teman-teman ya. Pemain food ini saya bilang ini pemain yang atau mitra yang sulit untuk keluar dari zonanya teman-teman ya. Sulit keluar dari zonanya. Kenapa saya bilang sulit keluar dari zonanya? Karena mereka itu udah terbentuk sedemikian rupa selama bertahun-tahun dengan komunitas mereka, dengan lingkungan sekeliling mereka, apalagi mereka itu yang tinggal di daerah itu sendiri, atau kalian kalau emang yang tinggalnya jauh terus udah nyaman di daerah itu, udah bermain di daerah itu, kalian akan kayak kekunci gitu ke lock. Kalian untuk keluar dari zona kalian itu agak lebih sulit gitu. Itu pemain food yang saya lihat ya teman-teman ya. Karena saya sendiri pun pernah kayak gitu teman-teman, ngerasain main food. Terus saat anyep itu rela teman-teman. Itu waktu dulu ya saya teman-teman yang pernah itu ngerasa sulit. Itu kayak ordernya itu ya segitu-gitu aja gitu, segitu-gitu aja, nggak berubah-berubah. Maksudnya peningkatan itu nggak signifikan gitu, sulit rasanya. Mau nyari 100.000 itu susah kalau lagi anyem ya, kalau lagi anyem gitu ya. Mungkin beda kalian kalau lagi udah gacor, beda ya gitu teman-teman ya, beda. Nah itu tuh saya rasa itu pemain food itu lebih sulit untuk keluar dari zonanya mereka itu teman-teman ya. Beda nih kalau kayak pemain goret. Kalau pemain goret ini cenderung lebih mudah teman-teman, bukan maksudnya lebih mudah buat keluar zona, karena emang mereka lebih mobile sebetulnya. Meskipun kadang ada beberapa yang pengennya mainnya deket-deket under 3 kilo ada, tapi nggak banyak. Maksudnya nggak seperti food gitu ya teman-temannya. Kalau food emang cenderung orderannya cenderung pendek-pendek. Kalau pemain goret itu ya variatif sebetulnya, hampir sama kayak gosen, cuman nggak terlalu jauh sama kayak gosen gitu ya. Itu mereka lebih mudah untuk bangkit teman-teman, untuk bangkit kalau lagi anyap, bener nggak? Kecuali covid kemarin ya, beda lagi ya soalnya. Itu mereka cenderung lebih mudah teman-teman pemain goret itu untuk bangkit lagi menuju normal. Itu nggak lama. Yang saya lihat itu kayak tempat tongkrongan saya itu
mereka cuman anyepnya berapa hari doang, sehari 2 hari atau paling lama seminggu gitu teman-teman. Udah begitu dia udah masuk goret lagi, udah lancar nih, begitu langsung mereka langsung masuk, langsung keluar pagi, besok besokannya itu nggak lama normalnya itu. Dan kayak gitu teman-teman ya. Nah terus pemain gosen, kalau pemain gosen ini sebenarnya sulit nggak sulit teman-teman. Kenapa sulitnya? Sulitnya karena mereka berpikiran kalau selain gosen itu rumit ya teman-teman ya. Kayak misalkan mereka ngejalanin food itu repot, naik masuk resto, nunggu di resto terlalu lama gitu ya, terlalu lama di resto ya, bisa 1 jam, paling cepat setengah jam mungkin begitu ya, bener nggak ya kan? Kalau pemain gosen gitu sulitnya. Terus sulitnya kalau mau ngambil goret, sulitnya pertama karena motornya kurang sehat, nggak kuat shockbreakernya, atau motornya kurang dirawat sama mereka, karena mereka jarak tempuhnya per harinya itu lebih tinggi ya teman-temannya daripada mitra-mitra pemain goret atau gosen ya teman, maksudnya GoFood ya. Itu mungkin kondisi motornya kurang sehat. Nah begitu mereka anyep terus mau main goret itu kayak kehalang karena kondisi motor. Nah itu sulitnya di situ kalau pemain gosen. Terus ini kendalanya karena image pemain gosen untuk main ngambil orderan goret ini kayak takut gitu teman-teman. Takut dalam artian takut ini mereka kayak dihantui rasa takut kalau mereka bakal dikasih rating buruk, dikasih bintang 1, bakal ngelakuin kesalahan, kalau ngelakuin kesalahan dikasih bintang jelek. Nah mereka takut gitu, bener nggak pemain gosen ya? Kayak gitu bener kan? Saya soalnya sering ngobrol jadi tahu begitu. Kalau ngobrol-ngobrol gitu kebanyakan pemain gosen tuh kayak gitu image-nya, atau sering dihantuin rasa takut itu kalau bawa penumpang gitu ya teman-teman ya. Takut inilah apalagi kalau hujan ya teman-teman, apalagi kalau salah dalam berkendara gitu ya. Itu rasa takut itulah yang membuat pemain gosen ini untuk beralih atau bangkit dari keanyepan itu yang sulit ya teman-teman ya. Sulit. Beda kalau pemain goret. Kalau pemain goret itu cenderung lebih mudah teman-teman, karena mereka pada dasarnya sebenarnya kalau suruh ngambil gosen atau food itu sebenarnya hampir sama juga. Pertama ngambil GoFood terlalu lama, kedua ngambil gosen juga terlalu lama, ribet lah, naik misalkan pas lagi di mall naik ngambil paket, nganter paket terus alamatnya salah, sebenarnya hampir sama. Cuman kalau goret ini menurut saya untuk bangkitnya dari anyepnya ini lebih mudah teman-teman. Kenapa saya bilang lebih mudah? Karena orderan goret ini cenderung lebih merata teman-teman, merata di setiap sudut kota. Udah kayak lagu Sinchan ya, itu hampir merata teman-teman. Misalkan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, atau bahkan Jakarta Selatan yang mungkin jadi momok bagi para gosen itu, pemain gosen itu. Kalau pemain goret itu malah banyak itu teman-teman, masih banyak itu orderan jenis goret itu teman-teman. Kenapa saya bilang mudah begitu teman-teman ya? Nah, kayak misalkan kayak saya ini contohnya, saya ngalamin sendiri sekarang hampir 3 minggu, mau udah 2 minggu ya. Udah 2 minggu saya ngalamin, kan saya dasarnya pemain gosen ya teman-teman ya. Nah, saya kan udah nggak masuk gosen-gosen lagi, maksudnya nggak terlalu begitu masuk kayak dulu begitu itu harus gosen terus, enggak. Sekarang masuk goret saya bawa-bawa. Nah saya telateni nih selama 2 minggu ini, alhamdulillah teman-teman, ternyata main goret itu sebetulnya lebih menjanjikan. Kalau malah cenderung stabil, kalau akun kita itu lebih sering bawa goret, cenderung stabil dalam segi pendapatan ya. Cuman kalau dalam segi yang lain-lainnya itu belakangan ya. Kalau saya begitu sekarang. Itu kalau orderan goret yang masuk itu cenderung lebih cepat teman-teman. Nah, di sini saya mau ngambil kesimpulan. Nah, teman-teman yang lagi ngalamin yang namanya gagu, anyep, atau low order, nah, itu kalian silahkan coba, saya saranin
begitu masuk goret, selama ini dengan catatan ya, dengan catatan kondisi motor kalian sehat. Kalau kalian kondisi motor kalian sehat, udah nggak ada alasan lagi. Kalian saya saranin kalau mau cepet dapat pendapatan, lebih cepat bangkit, lebih cepat sembuh istilahnya, udah bawa aja goretnya. Kalau image atau rasa dihantui yang saya bilang tadi, takut ratingnya jelek lah, takut ini itulah, takut sok bereknya jebol lah, itu nanti dulu teman-teman. Yang penting kan kalian mau pendapatannya dulu nih. Kalian kan ngojek buat apa sih? Atau mengedepankan ego kalian, takut dibully sama teman-teman tongkrongan kalian atau komunitas kalian? Bukan begitu, bener nggak? Itu urusan belakangan. Kita itu bukan pengen menunjukkan apa ya, prestasi ini loh, maksudnya nih saya jawara gosen, saya argo kakap terus, argo lonjakan terus, atau jawara goret misalkan argonya under terus. Enggak kayak gitu. Kita nggak perlu menunjukkan apapun di komunitas kita, lingkungan yang kita sering tongkrongin ya teman-teman ya. Kadang kita suka terbawa gitu sama komunitas kita itu, sekeliling kita, pergaulan kita sekeliling kita gitu. Kalau saya pribadi gini nih ya teman-teman, bukannya saya nggak mau ngumpul-ngumpul gitu, enggak ya. Saya itu ya ngumpul ya seperlunya aja, maksudnya kalau lagi situ ya ngobrol. Saya orangnya sering suka ngobrol teman-teman ya, bukan saya berarti orangnya nggak menutup diri, enggak. Saya orangnya suka ngobrol, kalau ketemu siapapun saya ajak ngobrol selalu gitu teman-temannya. Apalagi kalau sampai di tempat tongkrongan saya yang udah biasa saya tongkrongnya, pasti saya ngobrol gitu teman-teman. Kita jangan terjebak sama yang namanya obrolan itu, atau kita udah kebentuk udah kayak gengsi-gengsian. Kalau kita bawa goret kayak jadi aib gitu, atau bawa gosen jadi aib, atau bawa GoFood jadi aib, enggak. Itu kita kembali lagi teman-teman ke niat kita, bener nggak? Niat awal kita itu harus yang diperbaiki teman. Kalau niatnya udah ibadah, ini ujung-ujungnya ketemu kan di sini, ujung-ujungnya itu bakalan pergi yang kayak gitu, namanya yang pikiran kayak gitu macam itu ya. Nah, kita kan apalagi kita yang punya anak, kita ini ayah, kita ini suami, kita ini tulang punggung untuk mencari nafkah. Kalau bukan kita yang memperbaiki diri kita sendiri, siapa lagi gitu Pak gitu. Kalau kita nggak bisa dipengaruhi sama hal-hal baik di dalam keluarga kita, misalkan istri kita, oke lah. Kalau misalkan marah-marah atau di rumah misalkan nuntut kita, nah itu suatu bentuk peringatan sebetulnya buat kita. Tapi kalau kalian misalkan istrinya cuek atau sebetulnya diem, memendam rasa, kok suami saya pendapatannya segini-gini, kita seharusnya lebih sadar teman-teman ya. Kita ini pada dasarnya adalah laki-laki, apalagi seorang suami atau seorang ayah ya teman-teman ya. Itu kewajibannya udah pasti. Itu marwah laki-laki itu bekerja teman-teman. Kalau kalian malas-malesan, kalau kalian saat kondisi anyep masih di situ-situ aja, itu kalian jangan jadi laki-laki. Maksudnya dalam artian, kenapa kalian menikah, kalian harus tahu konsekuensinya menikahi anak orang. Kalian udah berjanji, udah berijab kabul, kalian akan menafkahi lahir dan batin. Itu kalian harus ingat di situ teman-teman ya. Kalian harus ingat di situ-situ teman. Nggak ada alasan bermalas-malasan atau malas berjuang dalam kondisi semacam ini gitu teman-teman ya. Oke, itu saya tekanin ya teman-teman ya. Kita adalah seorang ayah ya teman-teman ya. Nah, saya mau ingetin juga, kalian juga jangan pas lagi anyep itu seperti video sebelumnya, jangan menambah jam on lead kalian. Normal aja. Kalau 12 jam, kalau 8 jam. Nah, begini teman-teman ingat nggak waktu fitur pengingat yang dulu ada di Gojek nih, kurang lebih setahun yang lalu ya, 2022 itu kalau nggak salah, atau 2001 akhir itu ada, kayaknya masih ada ya. Begini ya teman-teman ya, ingat nggak nih fitur yang
yang ngingetin kalau kita itu udah ngebit seharian, kita disuruh istirahat. Bener nggak? Itu artinya kita itu nggak boleh, disarankan tidak boleh melebihi waktu waktu bekerja gitu teman-teman, standarnya Gojek itu. Bener nggak? Ingat nggak kalau kalian yang mitra udah 2 tahunan lebih itu pasti ngalamin yang namanya fitur yang kemarin itu, yang disuruh istirahat, ya kan? Bener gak itu? Nah itu artinya kita juga harus menjaga kondisi badan kita teman-teman. Enggak pas lagi aja kita keras-kerasan, bekerja keras, kita nambah jam on beat gitu, tapi kita lupa kondisi tubuh kita ini. Kita itu kerja di jalan teman-teman, kita itu kena angin terus, bahkan kalau lagi hujan kehujanan ya teman-temannya, itu sangat beresiko, sangat rentan buat kesehatan kita. Apalagi ngantuk ya teman-teman, yang mata itu nggak bisa dihindari gitu teman-teman, nggak bisa dihindari ngantuk teman-teman. Kalau kalian lebih bekerja lebih dari 12 jam itu sangat membahayakan kalian, taruhannya presentasi kalian celaka itu lebih tinggi. Tapi ya jangan sampai ke arah sana. Itu yang kalian harus perhatikan. Selain masalah kesehatan, itu masalah kebersamaan. Kebersamaan ini dalam artian kebersamaan keluarga. Waktu bersama kita di rumah itu berapa lama gitu teman-teman. Bukan berarti kita harus selalu di rumah. Kita waktunya bekerja ya bekerja, waktunya pulang ya pulang, sesuai lah, sewajarnya aja. Misal jam 6 atau jam setengah 5 atau jam 5 kalian pagi keluar, pulang ya jangan terlalu malam, jangan lewat dari maghrib atau bahkan lebih dari itu ya teman-teman. Itu kan udah 12 jam ya teman-teman, yang itu udah cukup, kalian udah cukup sampai situ. Kalian nggak perlu ngejar-ngejar lagi, nggak ada habisnya teman-teman, nggak ada. Orderan Gojek itu nggak ada habisnya, bahkan tengah malam dini hari itu ada kalau kalian kejar. Bener nggak? Bener kan? Yang ngalung juga ada kayak gitu kan teman-teman. Tapi saya rekomendasiin cuma sesuai pola ngebit saya aja teman-teman ya. Sebenarnya itu saya dari dulu emang suka ngebitnya itu dari subuh sampai sore. Jam sore itu udah pulang. Ini kayak kemarin saya alhamdulillah jam 3 itu udah pulang, dan nanti ada di screen recordernya teman-teman. Saya jam 3 itu udah dapat berapa, itu saya udah pulang loh. Itu saya udah arah pulang dari arah Pondok Cabe, langsung pulang. Langsung aja ya, langsung ke screen recorder teman-teman di pendapatan saya di hari Jumat. Di hari Jumat tanggal 3 Februari, di awal Februari ya teman-teman ya. Nah, di sini alhamdulillah puji syukur ya Allah, ini saya masih diberi kelancaran ya teman-teman, alhamdulillah banget. Istri perlu motor gitu buat nganter pesanan gitu ya, pada akhirnya saya juga kan yang nganter. Itu saya jam 3 itu udah lumayan dapatnya teman-teman. Itu padahal kepotong jam sholat Jumat ya, setengah jam lebih atau bahkan mau 1 jam itu teman-teman. Itu alhamdulillah dapat banyak. Itu saya kejar jam paginya terus teman-teman, saya nggak lepasin tuh jam paginya. Dari jam setengah 6 sampai jam 9 itu saya push terus teman-teman, saya nggak lepasin. Dan saya setelah jam segitu saya agak slow gitu teman-teman ya, maksudnya agak ngurangin kejar, itu nggak terlalu banyak berpindah-pindah. Kalau pagi itu saya kejar, saya push gitu ya teman-teman ya. Tapi itu strategi itu bener-bener berpengaruh teman-teman selama saya ngebit pagi ini berapa minggu terakhir ini. Bener, coba teman-teman terapin. Kalau kalian yang masuk goret ya, itu kalian terapin deh, bener-bener. Saya itu jam 9 itu rata-rata selalu di atas 150.000 dapatnya. Dan setelahnya itu kayak ngikutin gitu teman-teman, kita mau di mana aja gitu kayak dibagi terus gitu. Kalau penyelesaian awal kita itu udah bagus, lebih dari 5 atau bahkan lebih, atau itu lebih bagus teman-teman. Kayak akun kita itu kayak nandain terus gitu. Nandain nih kalau saya itu udah nyelesain banyak orderan gitu di jam-jam sebelumnya. Jadi kayak Gojek itu semacam kayak logikanya begini teman-teman, kayak seneng nih orang rajin misalkan begitu kan, bahasa kita ilustrasiin ya, saya ilustrasiin, ini orang rajin nih, saya seneng ngasih dia orderannya, dia bawa terus, dia dikasih. Tapi saya kecuali ya teman-teman ya, kalau jarak jemputnya jauh itu saya nggak saranin kalian selalu ambil. Bukan saya menyarankan kalian harus 100%, enggak. Kalian harus juga ngeliatin kondisinya, nggak selalu kalian ambil. Kalian harus perhatiin pertama
jarak jemputnya, kalau 3 kilo lebih jangan. Terus muatannya, misalkan muatannya goret, misalkan bawa anak udah gemuk, bawa anak terus udah cancel aja. Kalian jelasin, kalau ketemu kalau kalian lihat, kalian cancel aja langsung. Nah, terus kalau paket, kalau besar volumenya gede, tapi kalau kecil kalian ambil. Kalau berat, meskipun berat kalian ambil. Beratnya kalau kecil nggak seberapa, paling 20 kilo ya. Kalau gede itu udah membahayakan teman, kalian cancel aja itu ya. Kecuali saya nggak bilang harus 100% selalu, enggak. Itu dikondisikan aja, kondisional teman-teman ya. Itu kondisional, nggak selalu kalian ambil. Oke, itu aja teman-teman ya. Nah, kesimpulannya itu tadi teman-teman, selalu niatkan landasannya ibadah teman-teman. Insya Allah selanjutnya Allah yang ngatur, Allah yang ngarahin, pasti diarahin, pasti ketemu jalan yang nggak percaya. Ada subscriber saya ya teman-teman ya, dari saya pas mulai awal-awal anyep nih, itu mulai dari awal-awal Januari itu mereka selalu ngechat saya setiap saya buat video ya teman-teman ya. Buat video mereka ngechat saya, "Bang, gimana orderannya?" Pas lagi anyep tuh ya, besoknya nanya lagi, "Gimana Bang?" Terus sambil saya juga nanya gitu, "Gimana Bang orderannya?" Dan makin di sini alhamdulillah mereka tuh semakin membaik ya teman-teman ya. Mungkin sama-sama mengikuti pola yang sama gitu teman. Yang penting ada orderan, kita gas. Selama penjemputannya bagus, selama barangnya cocok, atau dalam artian beratnya pas atau udah pokoknya standar, kita ambil itu teman-teman. Itu ya teman-teman ya, sesuaikan niat kita, yaitu ibadah teman-teman ya. Sisanya Allah yang ngatur, Allah yang ngarahin, nanti ditunjukin secara otomatis. Kita kalau masih di jalurnya itu, kita nggak akan diplesetin kemana-mana. Potensi terpeleset itu kecil presentasinya. Oke, itu aja teman-teman ya video kali ini. Kalian tetap semangat, berjuang, jangan menyerah gitu ya. Kayak lagu awal tadi ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Bagi kalian yang baru nonton video saya di sini atau baru berkunjung di channel saya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman ya. Dan kalian boleh komen-komen di kolom komentar, tentunya dengan bahasa dan sikap yang tentunya baik ya teman-teman ya. Saya tidak menerima komenan-komenan yang berbau ujaran kebencian ya teman-teman ya. Saya nggak toleransi, saya bakal hapus lagi ya teman-teman ya. Meskipun saya orangnya begini, tapi saya kalau ada yang semacam itu, ada yang julid, saya pasti langsung hapus ya teman-temannya. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Saya sharing-sharing di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, khususnya sebagai pengingat pribadi juga buat diri saya sendiri, agar selalu menjaga apa yang telah saya capai, apa yang telah saya perjuangkan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya selamanya tidak selalu benar, dan saya tidak selalu hebat, saya tidak selalu benar ya teman-teman ya. Sekali lagi ya, ini bukan acuan atau patokan murni atau patokan kalian harus begini kayak begitu juga. Ini hanya sharing aja, berdasarkan pengalaman aja. Kalau kalian ambil silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau dirasa bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak ya saya mohon maaf. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.